warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ibu-ibu yang semoga senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla di kesempatan pagi hari yang berbahagia ini Allah kembali mempertemukan kita di dalam majelis ilmu yang mulia ini, di dalam salah satu taman di antara taman-taman surga yang ada di dunia. Dan kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menganugerahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan kita dimudahkan untuk mengamalkan ilmu tersebut, sehingga dengan ilmu-ilmu tersebut dan amal-amal yang kita amalkan menjadi sebab kita dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimat, ibu-ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, kembali kita akan melanjutkan pelajaran kita dari tulisan atau sebuah kitab yang berjudul Mawsu'ah Al-Adab Al-Islamiyah, yaitu ensiklopedia adab Islami. Dan kita masih atau terakhir itu kita sampai pada adab adzan, betul ibu-ibu? Poin yang 14 kan? Ya. Sekarang kita masuk ke poin yang ke-15, betul ya? Baik. Adab yang ke-15 yaitu poin penulis membawakan judul di sini qaulu, yaitu ucapan wa ana dan saya ketika tasyahhudul muadzin, ketika seorang muadzin itu mengucapkan tasyahud, kan mengatakan asyhadu alla ilaha illallah, ya toh? Nah, di antara adabnya kan kita disuruh mengucapkan yang semisal, betul? Kita disuruh mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah juga, tapi ini beda dengan hanya mengatakan apa? Dan saya juga, maksudnya. Jadi muadzin kan bersyahadat, betul ibu-ibu? Maka kita itu menjawab dengan menyebutkan dan saya juga. Artinya tidak mengulangi seperti yang disampaikan oleh muadzin. Apakah ini boleh? Kita baca di sini. Bima'na an yaqulu as-sami' 'inda tasyahhudil muadzin, yaitu tatkala seorang mendengar seorang muadzin mengucapkan tasyahud,
wa ana dan saya pun demikian. Jadi ketika tasyahud yang pertama tasyahud kepada Allah, kemudian tasyahud yang kedua yaitu tasyahud kepada Rasulullah SAW, kita cukup mengatakan dan saya juga, tidak perlu harus mengulangnya. Fa inna Nabi SAW, karena Nabi SAW pernah bersabda dalam hadis yang dikeluarkan Imam Abu Daud dan yang lainnya, beliau mengatakan kana idza sami'al muadzin yatashahhadu, apabila beliau mendengar seorang muadzin bertasyahud qala, maka beliau mengatakan wa ana dan saya pun demikian. Artinya saya juga bersaksi bahwa saya tidak ada Tuhan selain Allah, dan saya juga bersaksi bahwa saya Muhammad utusan Allah. Cuma adab ini Bu, itu jarang dipakai sekarang. Kalau ibu pakai sekarang nanti dibilang bid'ah, karena tidak pernah didengar masalah. Padahal ini adalah adab yang mulia. Nah, ini salah satu contoh adab-adab yang mulai ditinggalkan di tengah-tengah kaum muslimin. Oleh karena kita belajar itu supaya kita paham, supaya kita bisa mengamalkan dengan baik dan mengetahui dengan dalam, ya, di antara adab-adab yang diajarkan oleh Nabi SAW kepada kita. Baik. Kemudian berikutnya, yang ke-16, supaya kita bisa masuk ke adab berikutnya ini. As-salatu ala nabi, yaitu berselawat kepada Nabi. Apa maksudnya berselawat kepada Nabi? As-salatu ala nabi ba'dal adzan, yaitu seorang berselawat kepada Nabi setelah adzan. Nah, ini Bu, perlu diperhatikan nih. Setelah adzan kita disunahkan untuk membaca doa adzan. Apa doa adzan, Bu? Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah was salatil qa'imah ati Muhammadan lil wasilata wal fadilah wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'atta. Hanya sampai situ. Adapun lanjutannya innaka la tukhliful mi'ad. Allah. Itu riwayatnya lemah, jadi jangan diamalkan. Nah, setelah ibu membaca doa adzan, kita disunahkan untuk mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Hanya itu yang kita disuruh mengucapkannya. Ibu coba dengar adzan ketika di channelnya Nabawi, channelnya Nabawi TV itu loh. Channelnya Nabawi setelah adzan di Masjid Nabawi. Setelah itu kan, setelah membaca doa itu membaca salawat Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, itu kita disuruh membaca itu. Jadi setelah kita membaca doa adzan Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah sampai selesai, ya, lalu kita mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kalau salawat dulu baru doa, ya, sunnahnya itu doa dulu baru salawat. Ya, ada riwayat lain memang salawat dulu baru doa. Yang penting salawat, Bu. Ya, nggak apa-apa. Tapi kalau saya doa dulu baru salawat, nggak apa-apa. Ibu ambilnya salawat dulu baru doa, nggak ada masalah. Ya, yang penting doanya benar, Bu, ya. Jangan nanti habis sholat, ya habis adzan, doa yang dibaca bukan doa adzan, tapi doa selesai makan. Ya. Allahumma barik lana fima razaqtana. Baik. Liqaulihi, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, nomor hadis 384. Berapa, Bu? Dari sahabat
Abdullah ibn Amr ibn As radhiyallahu taala anhuma. Dari Abdullah ibn Amr ibn As radhiyallahu taala anhuma. Apa kata Nabi SAW? Idza sami'tumul muadzina faqulu mithla ma yaqul. Apabila engkau mendengar seorang muadzin, dia mengumandangkan adzan, maka ucapkanlah seperti apa yang dia katakan, kecuali ketika panggilan hayyalas shalah dan hayyalal falah. Begitu pula as-shalatu khairum minan summa. Kemudian setelah itu apa yang diperintahkan? Sallu alayya, berselawatlah kalian atasku, kata Nabi SAW. Wa takunu sholatu bi ayyi sigatin ghairi sigati sholati ibrahimiyah. Nah ini perhatikan, kalian boleh berselawat dengan selawat kepadaku itu dengan bentuk apapun, yang penting bukan dengan menggunakan selawat ibrahimiyah. Jadi bukan kita mengucapkan sholawat itu seperti sholawat ketika tasyahud di dalam sholat. Kan kalau sholawat ibrahimiyah itu Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim. Tapi hanya berselawat kepada Nabi, Allahumma sholli ala Muhammad. Itu boleh begitu Bu. Jadi lafadznya itu tidak harus Allahumma sholli ala Muhammad, boleh Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa habibina Muhammad. Cuma yang paling afdol itu adalah kita mengikuti salawat yang diajarkan oleh Nabi SAW. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Paham ibu-ibu? Ibu baru tahu atau sudah pernah dengar? Alhamdulillah kalau sudah pernah dengar. Biasanya kalau orang belum ngaji itu tidak tahu nih. Itulah bonus orang ngaji itu, diberikan ilmu sama Allah. Selain dapat ilmu, dapat kue. Ada Bu kuenya? Enggak ada? Ya. Gimana? Enggak. Kita membaca sholawat itu dalam bentuk apapun, bukan sholawat Ibrahimiyah yang dibaca setelah adzan itu. Jadi bukan sholawat Ibrahimiyah yang dibaca. Kalau sholawat Ibrahimiyah kan yang ada Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim, itu namanya sholawat Ibrahimiyah. Tapi ini sholawat yang memang kita ucapkan kepada Nabi. Biasanya yang kita ucapkan secara umum di luar-luar selain daripada selesai adzan itu loh Bu. Kan kita disuruh berselawat kepada Nabi, betul? Kan diantara bentuk selawat itu Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sampai situ doang Bu. Tapi kalau ibu tambah di belakangnya kama sholaita ala Ibrahim, itu namanya sholawat Ibrahimiyah namanya Bu. Ngertos ge? Ya, ada pertanyaan lagi? Instruksi Ustaz, nggak apa-apa. Iya, biar ibu nggak lupa nanti Bu. Sudah banyak utang dipikirin. Makanya jangan utang Bu. Ya, yang boleh itu diutang-utang puasa aja yang boleh. 17. Adzikr ba'dal adzan. Membaca doa setelah adzan. Nah, ini dia Bu, doanya Bu. Disebutkan di sini wadzalika bi an yaqula ba'dal adzani kama jaa fil hadits.
yaitu kita membaca doa sebagaimana yang datang dari hadis. Hadisnya mana, Bu? Riwayat Al-Bukhari. Nomor hadis 614. Berapa, Bu? 614. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Apa kata Jabir bin Abdullah? Man qala hina yasma'un nida, barang siapa yang mengucapkan doa ini ketika dia mendengar azan, Allahumma rabb hadhihi da'wati tamma was salatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'attah. Nah, sampai situ aja, Bu. Kan kalau di luar sana ada tambahan apa di belakangnya? Innaka la tukhliful mi'ad. Betul? Betul enggak? Jadi kalau riwayat yang datang dari Nabi SAW itu apa? Sampai wa'attah, ya. Jadi kita dianjurkan untuk membaca doa ini, Allahumma rabb hadhihi da'wati tamma, ya, ya Rabb, pemilik seruan yang sempurna ini. Jadi seruan yang sempurna itu maksudnya adalah azan. Azan itu merupakan syiar dari agama. Makanya azan itu harus dikumandangkan dengan speaker luar, bukan dengan speaker dalam. Loh, kalau pakai speaker dalam, Bu, nggak ada yang dengar, nggak ada yang kerungu. Kalau nggak ada yang dengar, terus ya apa terus caranya mau sholat? Cara mengumandangkan kepada orang bahwa sudah masuk waktu sholat. Ya. Kemudian wassalatil qaimah, dan pemilik salat yang akan didirikan. Salat yang akan didirikan. Dan pemilik salat yang akan didirikan. Jadi Allah yang memiliki salat itu. Kita mengerjakan sholat, Allah yang punya sholat itu, Allah yang akan memberikan ganjarannya kepada kita. Dan ingat, sering saya sampaikan, sholat itu adalah seni berinteraksi kita dengan siapa, Bu? Dengan Allah. Hubungan yang paling dekat antara seorang hamba dengan Allah itu ketika sujud, dan itu terdapat di mana? Sholat. Makanya Nabi mengatakan apa? Fa'akthiru minad du'a. Perbanyaklah berdoa. Banyak minta sama Allah. Jangan pelit-pelit minta. Bukan pelit, Bu, ya. Jangan sungkan gitu loh. Jangan malas minta sama Allah Ta'ala. Allah itu maha kaya, Bu. Biar ibu tahu tuh Allah itu maha kaya. Kekayaan Allah Ta'ala tidak ada habisnya. Bayangkan Allah sudah memberikan seluruh manusia apa yang mereka inginkan, tapi tidak pernah berkurang sedikit pun harta kekayaan Allah. Bahkan dalam hadis yang sahih, hadis qudsi, Nabi pernah bersabda, Allah berfirman, "Lau kana awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum." Kalau sekiranya seluruh manusia ini yas'aluni fa'utiya kulla mas'alatakum fa'utiya ahadin kulla mas'alatahu, lalu aku berikan kepada mereka segala apa yang mereka minta, itu tidak akan mengurangi sedikit pun dari harta kekayaan Allah. Kalaupun berkurang seperti jarum yang dicelupkan di lautan lalu diangkat, yang menempel di jarum itulah yang berkurang dari harta Allah. Kaya Allah Ta'ala, zat yang memiliki segalanya, Bu. Ya. Jangankan bayar hutang kita, mampu Allah Ta'ala. Sudah berapa tahun kita hidup, Allah memberikan rizkinya kepada kita, tidak pernah habis sama sekali. Itulah benar-benar harus kita
Fahami. Baik. Nah, kenapa? Apa manfaatnya kalau kita membaca doa ini? Ya. Halat lahu syafaati yaumal qiyamah, kata Nabi SAW, maka aku akan memberikan dia syafaat di hari kiamat. Jadi ini cara untuk kita bisa mendapatkan syafaat siapa? Nabi. Dengan kita berdoa setelah azan. Ya. Dengan kita membaca doa ini setelah kita apa? Mendengar azan dikumandangkan, maka kita akan mendapatkan syafaatnya Nabi SAW. Dalam hadis yang lain, Nabi SAW bersabda, "Man qala hina yasma'ul muadzin," barang siapa yang mengucapkan setelah dia mendengar muadzin mengumandangkan azan, "Wa ana asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh." Aku bersaksi bahwa saya tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar melainkan Allah, dan aku bersaksi Muhammad utusan Allah dan rasul hambanya. Raditu billahi robba, aku ridho Islam sebagai, aku ridho Allah sebagai Rabbku. Wa bi Muhammadin rasulah, dan Muhammad sebagai rasulku. Wa bil islami dina, dan Nabi dan Islam sebagai agamaku. Jadi kita juga membaca doa ini setelah adzan. Apa yang akan kita dapatkan, Bu? Ghufiralahu dzambuhu. Maka Allah Ta'ala akan mengampuni dosa-dosanya. Ya. Jadi kalau kita simpulkan dari poin yang ke-16 ini, Bu, setelah kita mendengar adzan, yang pertama yang kita lakukan boleh berselawat dulu, boleh berdoa dulu. Paham, Bu? Ya, jadi boleh berselawat dulu. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Setelah itu ibu berdoa, Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah. Setelah itu apa ibu baca? Ibu baca doa yang berikutnya. Wa ana asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin rasulah. Maka kita akan mendapatkan keutamaan yang luar biasa. Yang pertama, mendapatkan syafaat. Yang kedua, kita akan diampuni dosa kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ini hamba yang punya banyak dosa, Bu. Betul atau tidak? Kita punya banyak dosa. Ya. Kita adalah hamba yang memiliki banyak dosa. Maka cara untuk menggugurkan dosa-dosa kita adalah dengan melakukan amalan-amalan seperti ini. Makanya harus kita memanfaatkan kesempatan seperti ini. Taib. Ada berikutnya yang ke-18. Di antara adab yang berkaitan dengan adzan adalah ad-du'a bainal adzan wal iqamah. Doa antara adzan dan iqamah. Ini termasuk salah satu waktu-waktu yang mustajab di dalam berdoa. Berdasarkan sabda Nabi SAW yang diriwayatkan Imam Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi, dan yang lainnya dari Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Kata Nabi SAW, ad-du'a'u la yuraddu bainal adani wal iqamah. Doa yang dipanjatkan antara adzan dan iqamah itu tidak tertolak. Berarti kalau tidak tertolak alias dikabulkan. Ya, alias dikabulkan. Paham Ibu? Dikabulkan, Bu. Dikabulkan doa kita sama Allah. Makanya perlu dimanfaatkan. Nah sekarang pertanyaan gini, Ustaz,
Kalau laki-laki mah gampang itu Ustaz. Lah kita perempuan gimana caranya? Caranya Bu, kalau ibu hidup di satu tempat yang tempat itu ada 5 masjid, dekat semua masjid, suaranya itu saling berbenturan satu dengan yang lainnya, maka caranya ibu ambil masjid yang paling dekat dengan ibu suaranya. Ya. Ibu ambil yang paling dekat dengan ibu. Nanti ibu gunakan di situ. Ibu pakai yang paling dekat dengan ibu itu, dengan ibu memanfaatkan waktu antara dia selesai adzan sampai iqomah. Nah, di situ ibu berdoa kepada Allah. Kalau ibu lagi di masjid, manfaatkan Bu. Ibu lagi di masjid untuk berdoa. Ketika sudah mendengar adzan untuk sholat, ibu manfaatkan untuk berdoa. Ya, manfaatkan untuk kita berdoa. Karena benar-benar waktu ini sangat dianjurkan untuk kita memanfaatkannya. Banyak di antara kaum muslimin, mereka itu tidak memperhatikan masalah ini, membiarkan waktunya itu berlalu begitu saja. Ya, harusnya dia bisa memanfaatkan dengan sebaik-baiknya dengan dia berdoa, memperbanyak meminta kepada Allah. Karena orang berdoa itu nggak ada ruginya. Kok bisa dibilang nggak ada ruginya? Kata Nabi SAW, orang yang berdoa dia akan mendapatkan 1 dari 3 hal, dan itu pasti dia akan dapatkan. Yang pertama, Allah berikan apa yang dia minta itu. Misalkan ibu meminta kelapangan rezeki, Allah kasih kelapangan rezeki kepada ibu. Allah berikan sesuai permintaan kita. Andai kata permintaan itu gak dikasih, Nabi sebutkan pilihan yang kedua, Allah selamatkan kita dari musibah yang semisal dengan apa yang kita minta. Tadi kita minta kelapangan rezeki, Allah nggak mungkin Allah tidak menambahkan kelapangan rezeki sama kita. Tapi Allah menjaga kita dari penyakit yang itu menyebabkan keuangan kita menjadi banyak keluar. Maka Allah jaga kita dari penyakit-penyakit tersebut. Akhirnya kalau kita tidak sakit kan tidak perlu ke dokter, Bu. Ya, tidak perlu ke dokter, tidak perlu ngeluarin uang untuk biaya berobat. Arti uangnya bisa dimanfaatkan dengan yang lebih baik. Ya. Kita minta kepada Allah panjang umur. Allah mungkin tidak memberikan panjang umur kepada kita. Dan memang terjadi khilaf di kalangan para ulama. Memang usia manusia itu tidak bisa dipanjangkan. Ada yang bilang bisa dipanjangkan, ada yang bilang tidak bisa dipanjangkan. Tapi Allah memberikan yang lain. Apa itu? Allah Ta'ala tidak memanjangkan usia kita, tidak memanjangkan umur kita, tapi Allah menjadikan kita memanfaatkan usia kita dengan sebaik-baiknya dan meminimalisir kita untuk melakukan perbuatan maksiat. Pilihan Allah itu semuanya terbaik. Atau yang ketiga, apa yang ketiga? Yaitu doa yang kita panjatkan akan menjadi tabungan kita di hari kiamat. Ketika seorang hamba diberdirikan di hadapan Allah, kemudian ditanya, ini kok dosamu lebih berat daripada pahalamu? Maka Allah mengatakan kepada malaikat, coba lihat. Siapa tahu ada di antara doa-doanya yang selama ini dia panjatkan dan belum dikabulkan. Coba cari. Maka jadikan itu, kalau ada, jadikan itu sebagai pahala dia. Jadikan itu sebagai pemberat timbangan amal dia. Maka orang berdoa itu nggak ada ruginya. Yang rugi itu justru orang yang tidak mau berdoa. Itu orang yang rugi, Bu. Itu orang yang rugi. Orang yang tidak mau berdoa itulah orang-orang yang rugi. Dan Allah sifati orang-orang yang tidak mau berdoa ini dengan sifat sombong.
Artinya kalau dia tidak mau berdoa, berarti dia tidak butuh bantuan Allah. Padahal sudah dia tahu dirinya orang yang lemah, tapi tidak butuh sama bantuan orang, tidak butuh kepada yang lebih kuat. Maka kan itu namanya orang sombong namanya. Itu namanya orang sombong. Maka kita manfaatkan waktu antara adzan dan iqamah ini untuk kita berdoa kepada Allah. Yang ke-19, adab yang ke-19 yaitu adamu mufaraqatil masjid ba'dal adzan. Tidak boleh meninggalkan masjid setelah adzan. Jadi kalau sudah adzan, ya, kalau sudah adzan Bu, jangan tinggalin masjid. Ya udah sholatnya di masjid aja kalau sudah adzan Bu. Ini berlaku kepada laki-laki dan perempuan. Meskipun keseringan yang di masjid kan laki-laki ya, tapi perempuan juga sebaiknya tetap di masjid ketika sudah adzan, ya, untuk sholat di masjid. Namun ada yang mengatakan karena hukum asal sholat perempuan itu di rumah, maka pas selesai adzan nggak apa-apa dia meninggalkan masjid untuk sholat di rumahnya. Ya. Kalau saya untuk harus pulang, maka diamlah sejenak di masjid untuk sholat, baru setelah itu pulang ke rumah. Ya, maka pulang ke rumah. Sebagaimana pernah diceritakan dari Abu Hurairah, pernah Abu Hurairah itu melihat ada seorang yang keluar dari masjid padahal sudah adzan asar. Sudah adzan ini, ternyata dia keluar dari masjid, bukan malah tetap di masjid. Maka beliau mengadukan hal ini kepada maka Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu ini mengatakan, amma hadza faqad asa Abul Qasim. Adapun sikap laki-laki tadi yang dia keluar selesai adzan padahal dia itu sudah mengetahui ini adalah adzan, kemudian dia keluar, maka sungguh dia telah bermaksiat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Taib. Jadi yang ke-19 itu jangan meninggalkan masjid. Yang terakhir yaitu ja'lu waqtin kafin bainal adzan wal iqamah. Menjadikan waktu yang cukup, yang proper, yang pas antara adzan dan iqamah. Kadang kita dapati di sebagian masjid itu waktu qomatnya itu cepat banget Bu. Baru adzan langsung qomat, betul nggak? Nah ini dia. Saya lihat di sebagian masjid itu seperti itu. Apalagi kalau ya masjid sampai rumah saya tuh dekat rumah itu kebanyakan kan warna hijau itu. Warna ya, saya tidak sebutkan dulu. Ya, jadi masjidnya warna hijau. Ada warna biru juga Bu. Ada warna hijau, ada warna biru. Nah, yang warna hijau ini, saya kalau berangkat kajian subuh itu biasanya keluar rumah itu kan pas adzan kalau dekat-dekat itu. Kalau yang agak jauh, saya kalau berangkat ya, kalau saya berangkat itu biasanya kan sebelum adzan. Nah pas saya dekat yang dekat-dekat rumah ini saya ada berangkatnya pas adzan. Selesai adzan Bu, langsung qomat ya. Padahal waktu subuh itu adalah waktu yang seharusnya itu sholatnya diakhirkan. Karena dikhawatirkan kita sholat subuh itu dalam kondisi waktu belum masuk. Karena waktunya di kita ini lebih cepat Bu sholatnya.
lebih cepat. Kita adzan jam berapa coba? Jam 4.20 kan? Betul kan? Ya dia adzan 4.20 langsung qomat Bu. Sementara dari beberapa penuturan para ustadz-ustadz kita yang senior yang mereka mengatakan adzan Indonesia itu lebih cepat, maka hendaklah diberikan waktu yang prepare. Makanya kebanyakan masjid-masjid yang dikelola oleh ikhwan-ikhwan itu memberikan waktu jeda sekitar 20 menit. Jadi kalau adzannya 4.20 biasanya sholatnya mulainya 4.40 atau biasanya 4.45 biasanya Bu. Untuk berhati-hati supaya kita ini benar-benar sholat sudah pas masuk waktu. Lah ini tidak sholat subuh, semua sholat Bu digitukan. Jadi tidak ada waktu untuk berdoa. Ini kesalahan dari pihak masjid yang harus diperbaiki Bu. Dan antara adzan dan iqamah itu adalah di waktu dikhususkan untuk kita berdoa dan kita membaca Quran. Makanya jangan melakukan hal-hal yang aneh. Ya. Entah itu dengan membunyikan hal-hal yang aneh, itu tidak boleh karena itu tidak ada tuntunannya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, nanti lama-lama antara adzan dan iqamah dibunyikan dangdut nanti. Kalau dangdutan di masjid sudah ada Bu. Ibu pernah dengar masjid ada dangdutannya? Belum pernah? Ya Allah kasihan ya Bu. Masjid kuburan itu Bu sudah tempat dangdutan sekarang. Saya pernah lihat di satu tempat di Surabaya. Bukan di Surabaya, di luar Surabaya. Di luar Surabaya. Saya lupa tempatnya itu, di luar Surabaya, ya betul. Tahu Bu, masjid itu dijadikan tempat apa coba? Tempat senam aerobik. Di dalam pekarangannya masjid. Kan pekarangannya masjid kan besar kan? Dipakai tempat senam. Untung tidak di dalam ruangan utamanya. Subhanallah. Ya. Ya kan batasnya masjid kan sudah jelas Bu. Iya. Kecuali kalau senamnya pas di teras ini. Hitungannya itu pekarangan masjid itu hitungannya tembok Bu. Ustaz bagaimana kalau masjid tidak punya tembok? Berarti masjidnya tidak punya batas. Iya tidak punya batas dan tidak punya pekarangan berarti. Nggak punya pekarangan. Dan teras masjid itu dihitung sebagai masjid Bu. Paham ya? Makanya tidak boleh kita itu melakukan hal-hal yang dilarang di teras itu. Kenapa? Iya nggak boleh. Ibu sering jual beli di teras ya? Kenapa? Oh, ngutang dulu berarti. Bodoh aja Bu, ote bebawan. Kenapa? Nah, caranya Bu, makan bakso langsung bayar biar nanti makannya dari itu. Umumnya perkara-perkara yang bermaksiat kepada Allah itu dilarang Bu. Tapi secara spesifik yang sering ditekankan oleh Nabi SAW itu adalah jual beli. Kenapa? Karena jual beli itu hukum asalnya di pasar. Orang jual beli itu kan melalaikan orang dari beribadah kepada Allah, betul? Ya. Hah?
Gimana? Tukar uang tujuannya untuk apa? Untuk infak. Ya nggak apa-apa kalau itu kan bukan jual beli, Bu. Kecuali kalau ibu jual dolar. Kalau tukar mata uang dengan mata uang lain itu sudah hitungannya jual beli. Tapi kalau hitungannya tukar 100.000 dengan 50.000 itu bukan jual beli, namanya itu tukar uang. Tukar uang boleh, tukar CV juga boleh. Kenapa? Jangan, Bu. Ya bayarnya di luar pekarangan masjid. Gini loh, Bu, sebenarnya bukan di pekarangannya itu boleh. Pekarangannya itu boleh. Gini loh, masalahnya kan kadang-kadang masjid itu tidak jelas pekarangannya mana. Kalau ini nih, saya mau tanya sama ibu nih, ini depan ini pekarangan atau bukan? Nah itu kan sudah teras kan? Ya makanya tidak boleh kalau di situ. Tapi kalau di samping, yang di samping sebelah sini, itu tuh ada pagar terus ada yang panas-panas tuh. Bukan, itu loh, Bu. Enggak, di dalam pagar itu boleh, cuma jangan di terasnya. Paham nggak maksudnya? Contoh masjid yang mana ya, ibu saya kasih contoh masjid. Nah, Masjid Al-Akbar itu kan besar pekarangannya toh. Nah, di pekarangan itu ibu mau jual beli nggak apa-apa. Halamannya itu, karena dia bukan hitungannya masjid, dia hitungannya area masjid. Hah? Ya itu hitungannya itu hitungan masjid, Bu. Maksudnya hitungannya area masjid, bukan hitungan masjidnya, tapi area masjid, artinya lingkungan masjid gitu loh maksudnya. Jadi tamannya, parkirannya itu boleh ibu pakai jual beli di situ. Yang nggak boleh itu kalau sudah masuk duduk di terasnya. Karena teras itu dihukumi sebagai bagian dari masjid oleh para ulama. Karena di Saudi sendiri atau di mana secara umum di Timur Tengah, masjid yang pakai teras itu hampir-hampir tidak ada, Bu. Itu model Indonesia aja. Paham? Ibu pernah lihat terasnya Masjid Nabawi? Nah ada terasnya, yang ada pelataran, Bu. Apa bedanya pelataran sama teras? Itu pelataran masjid namanya. Bukan. Teras itu tuh bangunannya itu masuk ke dalam bangunan masjid. Kayak ini kan ada ini kan atapnya itu loh. Itu kan nyambung, Bu, atapnya ini. Ya. Ya. Masalahnya kan di Masjid Nabawi itu harus dibikin nyambung biar bisa dipakai gampang sholatnya. Jadi hitungannya itu hitungannya pekarangan sebenarnya di luar itu, pekarangan masjid namanya. Tapi beda pekarangan masjid di sana kan tidak pakai ini, Bu, pakai apa? Tidak pakai taman kayak kita. Lihat di sana ada kamar mandi, betul? Di luar itu. Ya. Ya jangan, diupayakan jangan. Kalau mau bayar utang pergi ke depan itu, Bu, tinggal keluar bentar bayar utang. Setelah itu apa? Itulah syaitan.
Syaitan itu menjadikan orang lupa pas kapan diingatkan sama syaitan ketika kita lagi ibadah, betul atau tidak? Ibu, saya mau tanya sama ibu, Bu, ibu kalau berhayal jadi orang kaya itu pas di luar sholat atau dalam sholat? Hah? Paling enak berhayal jadi orang kaya itu di mana? Dalam sholat, di luar sholat, atau di jalan? Enggak, dalam sholat, Bu. Paling enak tuh di dalam sholat. Coba ibu perhatikan dulu itu. Makanya setan itu menjadikan kita dalam kondisi ibadah itu justru diingatkan pada perkara yang lain. Tapi ketika sudah keluar dari ibadah, lupa kita sama perkara yang kita ingat tadi. Itulah syaitan, karena ingin menghilangkan kehusyuan di dalam ibadah kita kepada Allah. Nah, inilah 20 adab yang disebutkan yang berkaitan dengan adab masalah adzan. Sekarang kita masuk ke pasal berikutnya. Sudah berapa adab yang kita pelajari, Bu? Ini yang keempat dan kelima. Di buku sini yang di bukunya itu ini adab yang keempat. Tapi berarti Ibu sudah belajar yang kelima ya. Baik, kita lanjutkan. Adabul isti'dzan, adab yang berkaitan dengan meminta izin. Nah, ini deh Bu. Kita sering minta izin kan, betul atau tidak? Ya, kita akan belajar tentang adab meminta izin. Nah, kita lanjut. Inna lil isti'dzani adaban yajibu mura'atuha. Sesungguhnya pada perkara izin itu ada adab-adab yang harus diperhatikan. Wa yang bagi at-ta'addub biha, yang mana wajib bagi kita untuk beradab dengannya. Hirsan ala hurmatil buyut, dalam rangka untuk kita menghormati rumah. Jadi rumah itu, Bu, perlu untuk dihormati. Harus dihormati rumah itu. Terutama pemilik rumah. Jangan kita semena-mena ke rumah orang. Ada adab-adab yang perlu diperhatikan. Baik, yang pertama, Bu. Ikhtiyarul awqatil munasibah. Adab di dalam meminta izin itu pilih waktu yang tepat. Pilih waktu yang tepat. Waktu yang bagus. Kenapa kita disuruh memilih waktu yang tepat? Fa inna hunaka awqatan la yuhibbun nasu an yasta'dina alaihim ahadun fiha. Karena ada waktu-waktu yang manusia itu tidak senang, Bu. Tidak senang kalau orang datang ke rumahnya. Itu adalah waktu-waktu yang pingin dia itu bersama keluarga. Moro-moro datang tamu. Kadang-kadang kita tidak senang. Mana contohnya? Kal waqtil mutaakhir minal lail, seperti waktu akhir malam, sepertiga malam terakhir. Makanya kalau ibu kedatangan tamu di jam 3 nggak usah dibuka pintunya. Itu babnya beda, Bu. Kalau ada tamu bilang kebakaran di rumah ibu, harus ibu bangun itu. Tapi kalau dia datang bertamu jam 3 subuh, buat apa bertamu jam 3 subuh itu? Ganggu ongai. Mungkin ibu lagi persiapan nasi kuning kah? Lagi tahajud sama Allah Ta'ala, kita tidak ngerti. Pokoknya jangan, Bu. Itu satu. Atau yang kedua, as-sabahul bakir jiddan. Subuh banget. Ba'da subuh langsung ke rumah. Cari sarapan gitu ya. Ngantar sarapan. Kecuali kalau ibu sudah mempersilahkan dia untuk datang selepas, itu beda hal kalau itu. Kalau janjian dulu gitu loh. Ini ndak moro-moro datang. Tapi kadang-kadang, Bu, kita kadang-kadang juga habis subuh tuh kan memang waktu untuk keluarga itu toh. Kita menyiapkan untuk keluarga. Kalau ada tamu itu biasanya terbengkalai semuanya. Atau yang ketiga, inda waqti dhahirah,
ketika waktu zohiro. Zohiro itu adalah waktu-waktu tengah hari, Bu. Pas waktu orang-orang lagi istirahat. Mungkin kalau yang bekerja kan dia tidak istirahat kalau siang hari, paling kan ya istirahatnya memang jam dia untuk sholat aja. Tapi biasanya kalau dia di rumah kan dipakai untuk istirahat, untuk tidur siang biasanya. Ada yang untuk pakai qailula gitu. Qailula itu yang benar, Bu, sebelum zuhur atau setelah zuhur? Sebelum zuhur, berarti bentar lagi aku tidur nih. Itu yang betul, Bu, sebelum zuhur. 30 menit sebelum zuhur. Itu waktu yang pas. Jadi pasang alarm biar nggak ibu bablas nanti. Kadang ada yang qailula itu langsung bablas. Ya, bablas sampai sholat asar. Tidak bangun-bangun. Apalagi pas puasa tuh, Bu, tidur siang tuh enak sekali. Kan para istri biasanya kalau siang itu kan tidak menyiapkan sarapan, tidak menyiapkan makan siang untuk suami dan anak-anak kan? Itu buat tidur tuh enak, Bu. Tapi masa tidur terus? Nanti rizkinya dipatok ayam. Ya, kalau kata orang tuh rizkinya dipatok ayam. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam surat An-Nur pada ayat yang ke-58, apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, liyasta'dzinkumul ladzina malakat aymanukum, hendaklah kalian minta izin kepada orang-orang yang mereka itu memiliki budak-budak. Kok budak-budak saya? Bukan. Budak-budak laki-laki. Jadi kita disuruh untuk meminta izin terlebih dahulu, Bu. Ya. Minta izin kepada orang. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala di situ, hendaklah kalian meminta izin terlebih dahulu, atau hendaklah hamba-hamba sahaya itu meminta izin kepada kalian terlebih dahulu. Jadi kan kalau ingin masuk itu izin dulu, Bu. Walladzina lam yablughul hulum minkum, dan orang-orang yang belum balik di antara kalian, salasa marrat min qabli salatil fajr, yaitu sebanyak 3 kali. Nah ini, Bu, jadi kalau kita pergi ke rumah orang, kita minta izin, assalamualaikum, 1, berarti sisa berapa kali, Bu? 2. Jadi kesempatan Ibu sisa 2 kali. Tapi jangan pula nanti assalamualaikum, woi buka moksoy gitu. Makanya kalau mau bertamu sama orang itu di WA dulu, Bu. Janjian dulu. Om, hari ini saya ke rumah ya. Jam berapa bisanya? Oh, jam sekian. Oke, Om. Ya. Nanti jangan lupa masak ya. Masa tamu request ke tuan rumahnya? Kenapa? Ya nggak apa-apa, Bu. Ibu tolak. Ya apalagi kalau ibu lagi masak enak gitu kan. Mungkin ibu lagi posting hari ini mau masak inilah gitu kan. Tiba-tiba teman ibu lihat status ibu, wah saya mau bertamu ke rumah dia nih, lagi masak enak, mumpung masakan gratis. Nah ibu tahu orang ini, oh ternyata suka bertamu pas masakan-masakan enak aja. Ya, ibu bilang mohon maaf, saya lagi sibuk tidak bisa terima tamu. Nah, ketika ibu mendapatkan jawaban seperti itu, ibu harus paham, berarti orang itu sedang tidak ingin menerima tamu. Jangan mokso.
Ayo tah sebentar ya, isok ya, sebentar aja ya. Nggak bisa, sebentar aja ya Allah, 30 menit aja. Afwan lagi sibuk. Udah 15 menit aja. Iya mukso gitu. Ojo mukso bu. Karena orang itu kalau didatangi dalam kondisi tidak, istilahnya bad mood, nggak senang sama kehadiran kita, akhirnya nanti rusak hubungan kita dengan dia bu. Betul atau tidak? Iya. Makanya ibu harus paham, oh berarti orang ini memang sedang tidak ingin diganggu. Dan ibu harus ngerti, sekali aja diomongkan sama orang itu, tidak perlu banyak-banyak. Ya. Kadang-kadang ada orang bilang gini sama kita ya, kalau bisa bilang, saya boleh ke rumahmu ya? Lagi sibuk. Kamu sibuk apa sih? Gak ada kerjaan toh di rumah? Emang setiap kerjaan ibu harus cerita sama orang gitu kan? Perlu tuh enggak orang lain tahu kerjaan kita bu? Gak perlu. Buat apa terus? Urusan rumah tangga kita itu tidak perlu diketahui oleh orang lain. Makanya para ulama itu memberikan sebuah maklumat terkait masalah vlog. Tahu vlog kan? Itu loh yang YouTube daily vlog yang meliput kegiatan sehari-hari itu loh. Ya. Itu termasuk perkara yang tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena membuka rumah tangga aib. Dan itu bukan konsumsi publik, Bu. Itu bukan konsumsi publik. Kalau kita punya masalah itu, urusan-urusan kita itu tidak perlu diketahui oleh orang lain. Ya. Jadi izin terlebih dahulu, kata Allah Ta'ala di sini 3 kali, ya, yaitu sebelum sholat subuh. Ini waktu yang kurang baik. Wahina tada'u thiyabakum. Begitu pula ketika kamu menanggalkan pakaian luarmu di tengah hari. Biasanya kan kita di siang hari itu kan suka pakai kostum rumahan, betul kan? Ya. Kalau bahasanya orang-orang tuh wardrobe rumahan. Ya, berupa daster yang sudah dijahit berapa kali tuh? Saya Bu, lihat istri saya pakai daster yang sudah dijahit itu tak suruh jadikan lap. Nilai estetiknya kurang. Ya. Oh Ustaz, ini zaman perjuangan dulu Ustaz. Daster zaman perjuangan katanya. Bu, kalau ibu punya uang belilah. Jangan dengan alasan zuhud. Bukan zuhud namanya, itu pelit namanya. Masa beli daster 50.000, 70.000 nggak bisa gitu loh? Hah? Enggak, bukan nyaman, pelit namanya itu. Sama kayak tipikal orang gini, dia punya uang, tapi nggak mau makan enak. Buat apa makan enak Ustaz, mahal? Buat apa makan enak? Asal pinggir jalan sudah murah, enak, yaitu pelit namanya Bu. Padahal ibu makan sebagai bentuk ibu bersyukur, Allah ganti uang yang ibu beli itu. Saya itu tipikal orang, kalau punya uang Bu, saya makan makanan yang enak itu. Istri juga protes. Kenapa sih? Kok nggak beli aja untuk kebutuhan kita makan di rumah gini segala macam? Saya sampaikan sama istri, urusan kita sekarang makan, ini urusan sekarang. Urusan dapur itu besok itu dipikir. Ya kalau mau makan sekarang, makan sekarang. Jangan pelit sama diri sendiri itu. Ibu ini kayak tetangga sebelah aja pelit, 50 perak aja ditagih. Ya. Sebisa mungkin. Makanya ya kasih kode lah sama suami, bilang kan, Pak,
kok bajunya sudah banyak bekas meriamnya ya ini ya. Kena tembak ini, sudah saya tutup lubang-lubangnya ini. Ya mungkin dia perlu untuk dipensiunkan gitu. Tidak apa-apa Bu. Sebagai bentuk. Jadi ibu berhias meskipun dengan pakaian yang sifatnya seperti itu, tetapi berhias dalam rangka supaya terlihat indah di hadapan suami, itu juga ibadah kepada Allah. Nah, kemudian kata Nabi, kata Allah Subhanahu wa taala, wa mim ba'di salatil isya salasa auratin lakum. Atau ketika salat isya, maka kita sebaiknya jangan datang. Itu waktu-waktu yang digunakan oleh manusia untuk istirahat dulu. Ya istirahat. Kadang-kadang ada orang selesai isya, apalagi di atas jam 10 itu dia sudah tidak mau terima tamu. Makanya ibu harus sadar, kalaupun terpaksa bertamu ke rumah orang di atas jam isya, maka fahami karakter orangnya. Oh, orangnya ini jam 10 itu sudah tidak mau ngobrol biasanya. Maka sebelum itu tuh ibu sudah harus menutup pembicaraan. Ya, harus sudah menutup pembicaraan. Bisa dipahami Bu? Yang kedua, adab yang kedua yang berkaitan dengan istidzan, minta izin, qar'ul babi salasan, mengetuk pintu sebanyak 3 kali. Nah, mengetuk pintu 3 kali itu gimana sih maksudnya? Apakah 3 kali yang dimaksud itu sudah 3? Tidak. Yang dimaksud dengan 3 kali itu adalah ketika ibu sudah ngetuk, ini 1 namanya. Ketuk lagi 2. Ustadz, kalau begitu saya akan ketuk terus tidak berhenti. Itu 1. Iya. Kalau sekarang kan hitungannya pakai bel Bu ya. Tapi kadang-kadang ada pemilik rumah tuh Bu, dia itu kalau mau istirahat belnya dimatikan, dicabut biasanya. Karena memang dia tidak pingin diganggu. Ya, tidak pingin diganggu. Kalaupun harus mengetuk pintu, maka mengetuk pintu berapa kali Bu? 3 kali. Artinya kalau tidak dibuka pintunya, jangan ngintip pula di dalamnya. Ini sandalnya ada, ditelepon pakai HP. Halo, kamu di dalam kan? Ini sandalmu ada di luar. Yang ngerti sandalnya di luar. Memang masa ditaruh di dalam sandalnya Bu? Memang sandalnya di luar, tapi bukan berarti ketika dia ada di dalam rumah, kemudian sandalnya ada, dia harus bertemu dengan kita. Tidak. Dia juga butuh waktu untuk istirahat. Orang-orang tuh butuh waktu untuk istirahat dan waktu untuk tidak mau diganggu. Nah, kalau kita mengetuk pintu, maka ketuk pintulah sebanyak berapa kali? 3 kali. Ya. Apabila tidak diizinkan, maka pulanglah. Artinya kalau tidak dibukakan pintu, maka pulanglah. Yang ketiga, serba salah seperti ini. Jadi kalau misalkan rumahnya, ya disesuaikan aja Bu. Kalau kata para ulama itu disesuaikan. Kalau memang harus dengan keras dikit, maka tidak ada masalah. Tapi jangan sambil marah-marah Bu. Kayak orang mau nagih utang aja ke rumah. Jadi pelan aja. Yang penting suaranya bisa terdengar gitu loh. Dan ini saya sarankan kepada ibu-ibu juga, diupayakan kalau memang rumahnya agak besar yang punya ibu-ibu nih, pakai bel aja. Kasihan tangan orang juga ngetuk-ngetuk pintu, apalagi pintunya pintu jati Bu, sakit tangan kita itu. Ya. Pakai bel. Yang keempat, adab yang keempat, al-faslu baina marrati qur'il bab, memberikan bukan celah, apa namanya? Jeda. Nah, itu dia kok celah sih. Jeda
antara satu ketukan ke ketukan berikutnya. Jadi kalau mungkin jedahnya itu sekitar berapa, Bu? Ya jangan 1 jam pokoknya. Ibu menunggu orang di depan rumahnya 1 jam. Mungkin sekitar 15 detik gitu loh, atau 30 detik lah. Ibu hitung. Sudah lumayan nih, ketuk lagi. Sudah 2. Sudah 3, sudah pulang sudah. Tapi ada yang kadang-kadang tuh maksa 4, 5, 6, 7. Ya. Jadi berupaya untuk memperhatikan masalah ini, kasih jeda. Ini adab. Yang kelima, adabu istiqbalil bab. Tidak boleh menghadap pintu. Tidak boleh menghadap pintu. Gimana caranya? Membelakangi pintu. Kita harus membelakangi pintu, Bu. Sebagaimana Nabi SAW pernah bersabda dalam hadis riwayat Ahmad, "Kana idza ata baba qaumin." Apabila salah seorang di antara kalian mendatangi pintu satu kaum, artinya datang ke rumahnya, datang ke tempatnya, kemudian kalian berada di depan pintunya, lam yastaqbil al-baba min tilqa'i wajhihi. Jangan kalian berdiri di depan pintu sambil menghadap pintu itu, tapi min ruknihi al-aiman wal aisar, tapi berdirilah di kiri dan di kanan, atau dengan membelakanginya. Paham ibu-ibu? Berdiri di kiri dan di kanan. Dan saya sarankan ibu berdiri di tempat yang memang dia itu sulit untuk melihat ke dalam. Misalkan nih pintunya itu dibuka ke sebelah, gimana ceritanya istilahnya? Misalkan pintunya itu kita kalau dari depan, kalau kita berdiri depan pintu, kita buka pakai tangan kanan, berarti ke arah kanan, ya kan? Maka sebaiknya ibu berdirinya di sebelah kiri atau kanan? Kalau kiri nanti kelihatan, Bu. Jadi misalkan pintunya buka gini, ibu tidak bisa lihat. Kalau kita buka pakai tangan kanan, Bu, nah berarti kita dorong ke depan ke kanan, kan? Nah dia berarti kalau dari dalam dia membukanya pakai tangan kiri, berarti dia tarik ke depannya dia itu ke sebelah kirinya dia. Maka sebaiknya ibu berdiri di sebelah kanan. Paham maksudnya? Gimana modelnya itu ya? Ibu, soalnya ibu udah bisa ngeliat soalnya. Pokoknya jangan sampai ibu melihat ke dalam lah intinya. Ya, kalau kata Gus Dur gitu aja repot. Pokoknya jangan sampai melihat kemana? Ke dalam. Itu pokoknya intinya. Cuma ada seninya itu, Bu, diajarkan sama para ulama itu. Ada seninya. Seni berdiri itu loh. Ya. Kalau dia buka pakai tangan kiri, kalau dari dalam itu dibuka pakai tangan kanan biasanya. Dia kalau ditarik otomatis kan bukanya ke kanan, yang buka dari dalam. Kalau dari luar itu kalau didorong dia terbukanya ke kiri. Ya. Udah paham kan ibu kan? Ya. Intinya pokoknya itu, Bu. Ya, jangan kita menghadap pintu. Ya, jangan menghadap pintu, karena itu akan mengganggu pemilik rumah nantinya. Taib. Kemudian yang keenam, at-taslim qabla dukhul, mengucapkan salam sebelum masuk rumah.
Dan ini penting, Bu. Yang pertama yang dilakukan itu, Bu, di situ ada 2 salam. Yang pertama, ibu salam dulu sama orangnya. Setelah dipersilakan masuk, baru ibu mengucapkan salam terhadap rumahnya. Paham, Bu? Paham atau tidak? Pertama itu ibu salam dulu sama tuan rumah. Misalkan ibu bertamu, Assalamualaikum. Dibuka kan? Assalamualaikum, akhi, gimana kabar? Bisa. Oh, silakan masuk rumah. Baru setelah itu ibu salam, Assalamualaikum. Jadi ibu mengucapkan berapa salam? Ya, paham ibu? Ustadz nggak boros, enggak? Nggak boros, Bu. Ya. Apanya? Nah, itulah karena teman baik itu akhirnya tidak memperhatikan adab itu. Ya tetap harus salam masuk rumah, Bu. Karena adab bukan kita lihat teman baiknya, tapi lihat adab ketika memasuki rumah. Loh, jangankan teman baik, sama suami aja kita harus salam, Bu. Mana yang lebih baik, suami atau teman baik? Ibu rumah sendiri aja disuruh salam sama Allah Ta'ala. Betul atau tidak? Apalagi di rumah orang lain. Sebentar. Berarti ibu langsung masuk itu tanpa disambut sama tuan rumahnya. Oke. Iya, ibu masuk pertama itu mengucapkan salam ke siapa? Bukan ke rumahnya, karena kan tuan rumahnya di dalam katanya. Kan disuruh langsung masuk toh. Artinya pintu itu buka sendiri atau enggak? Gini loh, Bu. Ibu kan bertamu ke rumah teman baiknya, ya toh? Tetangga, terus bilang tetangganya, ibu apa namanya? Ibu ketok pintu, Assalamualaikum. Terus yang punya rumah bilang masuk, gitu toh? Nah, yang ibu lakukan di situ pertama, ibu ngucapin salam ke rumah. Ibu masuk, Assalamualaikum. Nanti ketemu dia, baru ibu salam lagi, Assalamualaikum, gitu. Tapi ini kan sunnah saja, Bu, tidak menjadi wajib gitu loh. Dan kata para ulama, mencukupkan diri dengan salam masuk rumah itu sudah cukup sebenarnya. Paham ibu-ibu? Sudah cukup sebenarnya. Cuma mengucapkan salam ini kan termasuk salah satu syiar yang sangat ditekankan untuk kita praktekkan. Paham ya? Iya, kita mengucapkan mengucapkan salam kepada, ya kalau masuk rumah kosong itu kita menggunakan domirna. Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Itu sunnahnya, Bu, seperti itu. Masuk rumah yang kosong. Kosong itu lama nggak ditempati. Ya, sebagian para ulama mengatakan boleh juga untuk diamalkan doa itu. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Pakai na. Termasuk dan ini juga sebagai tambahan,
Ya. Kalau ibu kalau ibu berada di, misalkan pergi ke penginapan, maka ibu disunnahkan untuk membaca doa juga selain membaca assalamu alaina wa ala ibadillah sholihin. Ke mana? Ke ininya. Hah? Jadi salamnya itu ditujukan kepada kita yang masuk dan juga kepada makhluk-makhluk Allah yang tidak terlihat. Paham Ibu? Ya, siapa tahu kan ada makhluk-makhluk Allah yang tidak terlihat yang ingin berbuat jahat sama kita. Makanya setelah itu, setelah ibu mengucapkan salam assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin, ibu disunahkan membaca doa apa? Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul. Disunahkan baca doa itu. Boleh. Intinya doa berlindung kepada syaitan. Berlindung dari syaitan kepada Allah Ta'ala. Baik, sampai di sini ada lagi yang mau ditanyakan, Bu? Sudah banyak pertanyaan ibu-ibu. Jadi kita berhenti pada poin yang keberapa tadi? Hah? Kita berhenti pada poin yang ke-6. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Insyaallah. Baik, kita akhiri. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.